Halo teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya ingin informasikan satu hal kepada Anda semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan dari sekian banyaknya video yang saya upload, bahwasanya tujuan kita pada dasarnya adalah mencapai kebahagiaan. Dengan bahagia kita bisa mencapai segalanya yang kita inginkan. Tetapi untuk bahagia tidak sesederhana seperti apa yang kita pikir, karena boleh jadi di dalam diri kita masih ada sebagian hal atau sebuah kejadian yang masih sangat melekat, dan itu kejadian negatif. Sering saya sebut dengan istilah luka batin atau kesedihan atau penyakit hati. Dan jika semua itu masih berada di dalam diri kita, maka kebahagiaan akan semakin jauh untuk kita dapat. Perlu cara-cara khusus untuk mengatasi luka batin tersebut, perlu cara-cara khusus untuk mengatasi kesedihan tersebut. Untuk itu saya mengundang Anda untuk mengikuti kelas healing atau kelas penyembuhan luka batin yang akan saya adakan pada tanggal 11 Juni secara online. Untuk pendaftaran dan informasinya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu pendaftaran Anda. Kita akan selesaikan semua permasalahan batin Anda hingga benar-benar Anda mendapatkan kebahagiaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembali hadir Bapak Ibu semuanya, masih di channel Rahasia Keajaiban Doa Gus Baraja, channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Di sini dikupas tuntas secara spiritual hukum tarik menarik, law of attraction, dan dikemas menjadi satu istilah rahasia keajaiban doa. Siap. Gimana Gus, sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, senang bisa terus update video terbaru ya. Kali ini dibajak lagi, diwawancara oleh Pak Rosidi. Silakan Pak Rosidi, kita lanjut video yang kemarin Pak Rosidi Ya. Yang sempat saya ngobrol sama Mas Roni. Endingnya adalah bagaimana cara pandang agama dengan loa gitu kan. Betul. Banyak ya, mungkin ada ataupun banyak kontra atau pertentangan Gus antara ilmu loa ini, law of attraction, dengan agama. Siap. Nah, bagaimana Gus Baraja menyikapi ini atau bisa menjelaskan ke kita semua antara hukum tarik menarik yang beredar di luar dengan agama? Kebetulan kita Muslim ya. Nah, kita kaitkan dengan agama kita nih Muslim. Sebetulnya seperti apa sih pandangan Islam sebetulnya memandang hukum ilmu tarik menarik ini Gus? Ya. Baik, terima kasih Pak Rosidi atas pertanyaannya. Saya tahu persis ini dilema buat banyak teman, terutama yang Islam ya. Teman-teman tuh sebenarnya mau untuk belajar, tapi masih belum mengena di hatinya karena kekhawatiran, dan khawatir itu harus, tapi terus mencari ilmunya gitulah. Nah, alhamdulillah sebisa saya untuk berikan penjelasan ke teman-teman semuanya terkait pertanyaan-pertanyaan seperti yang dilontarkan oleh Pak Rosidi dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini mewakili Pak Rosidi ya. Dan bismillah, mudah-mudahan jawaban saya bisa membuat teman-teman menjadi lega hatinya gitulah. Hukum tarik menarik yang membuat aneh itu sebenarnya bukan hukum tarik menariknya, meskipun sama, karena kita selalu alergi dengan apa-apa yang bersumber dari luar negeri. Disebutlah law of attraction begitu kan. Bahasa Indonesianya adalah hukum tarik menarik. Sebenarnya banyak channel yang menjelaskan tentang hukum tarik menarik ini, banyak banget sebenarnya. Tinggal teman-teman mau cocok yang mana aja dengan penjelasannya ya. Kalau nggak bisa diterima dengan istilah hukum tarik menarik, kita bisa pindahkan istilah tersebut atau kita ganti dengan doa. Nah, ya kan? Sementara Muslim, Islam itu punya satu senjata yang disebut adalah doa. Ya, kekuatan Muslim itu hanya doa. Kekuatan Islam itu berdoa, berharap, meminta kepada Allah. Jelas dalam Quran dijelaskan bahwa ud'uni astajib lakum, mintalah padaku kata Allah, maka niscaya akan kukabulkan. Nah, hukum tarik menarik ini sebenarnya permintaan. Coba deh kalau misalkan teman-teman melihat afirmasi, melihat visualisasi, melihat apapun dari komponen loa, itu sebenarnya kan arahnya permintaan, Pak. Meminta sesuatu yang belum dimiliki, ya kan? Belum dimiliki, sekali lagi teman-teman ya. Jadi kita meminta, lalu kendaraannya apa? Gitu. Kalau di dalam kacamata hukum tarik menarik dikenallah sebagai abundance, ya kan? Keberlimpahan. Nah, keberlimpahan tersebut itu sebenarnya dalam Islam ada. Harus merasa cukup di dalam diri, harus merasa bahwa Allah selalu nge-backup saya gitu lah.
Itu orang-orang yang berlimpah itu pada dasarnya seperti itu, dan Islam sangat mengajarkan itu. Satu. Kemudian yang paling basic, paling dasar hukum tarik menarik itu kan mengandalkan pikiran katanya kan. Iya. Oke, saya coba untuk sepakat. Nah, di kacamata Islam, Allah yang mengatakan itu, ana indodoni abdibi. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah, sangka tersebut adalah sangka masa depan kita. Pak Rosidi bersangka terhadap apapun yang ada di depan Pak Rosidi, itu sebenarnya doanya. Sangka itu terletak pada pikiran, pada benak, pada hati. Kemudian banyak yang menyebutkan bahwa subconscious mind, conscious mind. Itu sebenarnya bahasa Inggris, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Saya berikan istilah yang sangat mudah, anggap saja akal. Kemudian hati. Ya, bawah sadar anggap saja hati. Ruang yang sangat luas menyimpan banyak perkara, banyak kejadian, banyak rasa di sana. Nah, bawah sadar juga fungsinya menyimpan banyak data. Belum ada yang tertolak ya. Kemudian, mengapa harus afirmasi? Mengapa orang luas sangat meyakini bahwa kata-katanya akan terwujud pada waktu yang akan datang? Oh, jelas Rasulullah yang mengatakan itu. Kullu kalam ad-du'a, bahwa ucapan kita adalah doa. Kemudian kita disuruh luas memaknai rezeki. Oh, jelas dalam Quran ada 8 pintu rezeki. Banyak pintunya. Kemudian yang paling jelas, coba baca surat At-Tolak di 1000 dinar. Di situ sangat jelas bahwa ketika benar-benar kita memasrahkan, ya, memasrahkan hidup dan matinya kita kepada Allah, Allah akan urus semua kebutuhan kita. Gitu. Nah, sayangnya di sini yang menjadi pemutus benang merahnya adalah ketika teman-teman menganggap bahwa sebuah doa itu harus secara formal. Padahal doa itu yang non formal juga banyak gitu. Jadi kita 1 kali 24 jam hidup dalam doa. Pikiran kita, apapun yang ada di benak kita itu itu doa kita. Apapun yang kita ucapkan itu doa kita. Makanya Islam sangat mengajarkan ucapkan yang baik-baik. Katakan yang baik-baik saja. Bahkan ya Pak Rosidi seorang santri juga paham ya. Kita itu disuruh berkalam yang baik-baik, berzikir yang baik-baik, benar? Benar. Ada Asmaul Husna, banyaklah amalan segala macam. Itu kan sebenarnya mendidik kita, mengedukasi kita agar kita mengucapkan sesuatu yang baik. Gitu. Nah, kemudian selain ucapan, tindakan. Nah, Islam itu sangat mengajarkan bahwa perbuatan kamu itu akan kembali lagi kepada kita. Gitu. Lalu di Loa kan ada istilah keberlimpahan itu mendoakan orang lain. Ya kan? Mendoakan orang lain. Kalau dalam Islam jelas, kalau kita mendoakan orang lain, doa tersebut akan kembali kepada kita. Seperti kemarin, sebelum saya berpindah kepada para Sidi ya, visualisasi. Banyak orang yang sulit untuk bervisualisasi. Visualisasi ini kan komponen dari loa, benar? Betul. Banyak orang yang kesulitan di situ. Saya mencoba untuk memberikan harapan yang baik untuk teman-teman. Sebenarnya visualisasi juga nggak perlu dipaksa. Dengan kalian melihat, membaca, mendengarkan, itu sudah otomatis kalian akan bervisualisasi dengan sendirinya. Dengan mudah soft sugesti akan masuk ke dalam bawah sadar dengan sangat sederhana, dan itu tidak ada yang bertentangan gitu. Nah, cuma memang ada sebagian orang yang membaca buku yang mengajarkan tentang loa itu, mungkin ada yang berpersepsi atau mungkin ada yang menilai bahwa terkesan nih Pak Rosidi ya, terkesan sholat menjadi tidak penting, ya kan, tidak ada hubungannya dengan ibadah dan lain-lain. Nggak bisa. Kalau itu saya menolak. Bagaimanapun sholat itu akan membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Benar? Benar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan begitu. Ketika kita keluar dari keji dan mungkar, insya Allah vibrasinya akan positif. Dan kalau vibrasinya positif, attraction-nya terjadi, tarikannya terjadi. Kurang lebihnya seperti itu Pak Rosidi. Oke, terima kasih Gus. Nah, beberapa jembatan penghubung antara pemahaman keagamaan dengan ilmu tarik menarik yang barusan Gus sampaikan ya. Cuman begini Gus, di agama kita itu banyak ngamalin sholawat ya, dan itu banyak mendapatkan keajaiban ya. Nah, melakukan zikir-zikir 1000 dinar contoh kecil misalnya. Nah, bagaimana itu kalau penjelasannya menurut Gus Baraja itu? Saya sangat mendukung itu, sangat mendukung. Artinya gini, teman-teman boleh coba deh, boleh coba. Apa yang kamu rasakan ketika bersolawat? Tapi jangan terburu-buru banyak gitu, nggak perlu begitu amat.
rasakan setiap kalam yang kau ucapkan, amalan yang kau bacakan. Misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Ada ketenangan di sana. ada ketenangan di sana. Betul. Ketika hati kita tenang, vibrasi kita itu meningkat. Artinya energi dalam diri meningkat, keluar menjadi vibrasi seperti video yang sebelumnya saya jelaskan. Betul. Oke, vibrasinya akan semakin kuat, getarannya akan semakin kuat. Efek apa? Efek kita tenang. Perhatikan 3 waktu, saya sering mengatakan bahwa tenang, senang, hening. Dan 3 waktu atau 3 momentum ini bisa kita masuk atau bisa kita tembus ketika kita berzikir ke Allah. Lebih-lebih zikirannya adalah zikiran seperti istighfar. Istighfar jelas dalam Quran dikatakan selain Allah ampuni dosa kita, Allah juga bukakan pintu rezeki. Karena termasuk 8 pintu rezeki 8 ada pintu di rezeki. istighfar Iya, juga. sebab istighfar, sebab mohon ampun kepada Allah. Nah, amalan apa lagi? Semua amalan itu pada dasarnya esensinya adalah pengakuan. Pengakuan kepada Allah. Nah, kalau kita mengaku atas kesalahan kita, manusia nggak ada yang tidak berdosa loh, Yeah. Pak Rosidi. Semuanya pasti berdosa, dan dosa itu adalah salah satu penghalang doa kita untuk dikabulkan. Oke. Di ilmu tarik menarik ada atensi. Oke. Nah, bagaimana juga itu supaya biar kita sama-sama lebih gamblang ya, Ya, supaya oke. tidak ada jurang pemisah Baik. antara agama dengan ilmu Baik. yang banyak dimanfaatkan oleh orang banyak. Baik, saya sangat senang pertanyaannya lebih mengkerucut, lebih mengarah, dan lebih vulgar ya. Iya. Atensi itu bermakna menurut kacamata saya dalam memberikan perhatian dengan rasa, dengan cinta terhadap apa? Terhadap objek yang diinginkan, goal. Maksudnya goalsnya berbagai macam keinginan kita lah. Nah, saya akan pindahkan sedikit kepada Fatihah, kepada tawasul. Tawasul itu wasilah. Saya pernah disampaikan oleh guru saya, kalau kamu ingin copy paste karomah-karomah dari orang yang kau cintai, maka berfatihahlah di sana. Nah, Fatihah ini saya anggap attention, memberikan perhatian dan akhirnya ketarik, Pak. Oke. Minimal sedikit saja, setetes saja pengetahuan dari apa? Dari orang yang kita cintai. Nah, hubungannya dengan lo apa? Ya tetap, Pak, setiap apapun yang kita cintai itu pada dasarnya akan datang kepada kita. Karena esensinya dalam Islam adalah cinta. Islam itu cuma mengajarkan cinta sebenarnya, Pak. Kebaikan, semuanya kan cinta, unsurnya cinta. Sepakat. Ya kan? Saling sayang satu sama lain itu perintah agama. Nah, di dalam loa kan bicara tentang kebaikan, semuanya tentang kebaikan. Gitu. Nah, attention tadi jawaban sederhananya adalah memberikan perhatian dan dengan rasa, dengan cinta, dan itu semuanya memang diajarkan oleh Islam seperti itu. Oke. Nah, semakin jelas supaya semakin gamblang ini antara loa dan agama kita. Baik. Supaya ada keharmonisan di Ya, sana, siap. kan. Agama mengajarkan sabar, ikhlas, sodako, tawakal, pasrah, segala macam. Agama. Nah, kenapa ini nggak masuk menjadi ilmu loa? Ya. Nah, benang merahnya yang bisa menyambungkan kedua ini gimana tuh, Gus? Ya, begini. Artinya mempertemukan keduanya. Mempertemukan keduanya ini. Ya. Padahal kan agama kita sudah mengajarkan itu dan kita sudah didoktrin dari kecil hal itu. Gitu. Oke, diajarkan untuk berlimpah pada dasarnya. Betul. Yang menjadi pemutus tidak terjadinya setiap doa kita tidak dijabah oleh Allah adalah doktrin, Pak. Kita meyakini sesuatu yang tertolak dengan apa yang kita inginkan. Memang udah nggak berdaya, Pak. Siapa sih yang tidak melakukan sodakoh, yang tidak tahu tentang ilmu sodakoh? Semuanya juga tahu, Pak. Banyak paham. Allah mengajarkan kita untuk sabar. Kemudian Allah mengajarkan kita untuk ikhlas. Ikhlas kacamata loa dibilangnya let go. Sabar adalah dengan apa ya? Dengan tetap Repetisi itu tadi ya? Repetisi diulang lagi. Nah, kalau repetisi itu kan bahasa loa. Ya kan, bahasanya hukum tarik menarik. Bahasa saya istiqomah. Oh. Mengulang-ulang satu perkara dengan rasa senang, dengan rasa cinta. Istiqomah. Sampai mendapatkan feel-nya. Hikmah itu. Allah berikan hikmah, petunjuk maksudnya. Ketika Allah berikan petunjuk, nanti akan Allah berikan karomah, Keistimewaan. Setelah dapat keistimewaan dalam kacamata Allah adalah goalnya terjadi. Oh, jelas ya. Jelas. Penyambungnya jelas, Bapak Ibu di sana, bahwa memang tidak ada jurang pemisah sebetulnya, cuman cara pandang kita aja selama ini yang mungkin mengkotak-kotakkan. Iya, gitu mengkotak-kotak. kan. Karena memang belum ada orang yang menjelaskan ini secara gamblang, yang menghubungkan kepada loa, atau mungkin yang Muslim enggan menyebutkan loa,
atau yang loa pun menolak ajaran Islam, disebutnya apa terlalu banyak aturan Islam dan lain-lain. Mungkin ada yang berpendapat demikian. Jelas dan sangat gamblang. Mudah-mudahan juga bisa diterima oleh Bapak Ibu semua penonton semuanya. Dan closing statement nih Gus untuk video kali ini. Siap. Terima kasih. Closingnya sederhana, Pak Rosidi dan teman-teman semuanya yang sedang nonton saat ini. Jangan menilai sebelum Anda masuk. Masuk dulu, pelajari, lihat baik-baik dengan mata kepala sendiri dan dengarkan dengan rasa. Ya, dengan pendengaran yang baik. Setelah itu keluar dari keilmuannya, lalu berpikirlah sejenak. Yes or no, itu kembali kepada Anda. Karena manusia itu tempatnya salah. Saya pun bisa salah, maka setiap kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang saya ajakan, saya mengadakan seminar berikutnya setelah selesai di Jogja ini, nanti di Surabaya, tepatnya bulan Oktober pada tanggal 15 kalau nggak salah. Jadi nanti teman-teman bisa cek di deskripsi deh, karena semuanya sudah diatur oleh admin dan tim. Silakan Pak Rosidi. Terima kasih Gus. Terima kasih kembali. Luar biasa Bapak Ibu penonton semua untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah jembatan cara berpikir kita selama ini antara agama yang kita yakini dengan ilmu luar yang beredar di luaran sana. Asik banget ternyata sangat-sangat enak sebetulnya ya. Banget Pak. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, makin sehat, ajaib, berkelimpahan tentunya. Amin. Dan saya Rosidi, mohon undur diri. Saya Bagus Baraja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.